Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kajian kita mulai, monggo tempat depan yang masih kosong ini dipenuhi juga nggak apa-apa karena rekamannya kameranya atas. Oke, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini khusus Sabtu sore kali ini kajian kita spesial tentang parenting atau ilmu untuk orang tua kita semua, ya Bapak Ibu, dalam rangka untuk bisa mendidik anak untuk lebih baik. Maka kali ini insya Allah yang akan mengisi Ustadz Yusuf Iskandar dari Batam. Kebetulan beliau kakak kandung kami pribadi, jadi beliau juga termasuk pemerhati pendidikan anak berbasis fitrah. Dan insya Allah ilmu ini sangat kita butuhkan, baik untuk saya pribadi maupun panjenengan semua. Insya Allah untuk kita Riyadhus Shalihin, kajian sore hari ini kita tunda dahulu dan kita persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Yusuf Iskandar, hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu tersedia sampai jam 5:15 insya Allah. Dan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini mungkin kajian agak dadaan. Ya. Saya juga baru dikasih tahu, belum di sounding dari kemarin, belum dadaan siang ini. Jadi mungkin kalau sudah tersebar judulnya apa? Cara mudah mendidik anak. Itu kita kesampingkan dulu, ya. Kesampingkan dulu, tapi tetap berkisar tentang masalah pendidikan anak. Yang ingin saya sampaikan adalah adab dulu sebelum ilmu. Adab dulu sebelum ilmu. Jadi pendidikan itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Tahapan-tahapannya, ada skala prioritasnya. Ya. Semua penting, ilmu penting. Akan tetapi adab dulu yang lebih penting sebelum ilmu. Ya. Karena hal ini saya umpamakan akhlak adab ini seperti wadah botol misalnya. Kalau botol itu masih kotor, ya, masih kotor tapi diisi dengan air bersih, air mineral, air galon. Ya. Dan airnya akhirnya jadi air kotor. Wadah itu kalau masih kotor, diisi madu, madunya jadi kotor, rusak. Nggak mau minum. Diisi susu juga begitu. Maknanya kalau anak itu masih punya sifat wataknya. Sifat watak itu seseorang itu adalah seperti wadah.
Akhlak watak itu seperti wadah. Kalau masih kotor, masih jahat, ya, suka nipu, suka khianat, rakus, tamak, sombong, itu kan sifat-sifat yang buruk. Ya. Kalau itu enggak dibersihkan dulu, enggak diperbaiki dulu, enggak diadabkan, diakhlakkan dulu, maka ilmu seperti apapun akan rusak. Kalau dia ahli IT, dikasih, ini anak sifat wataknya masih jelek, masih buruk. Dikasih ilmu IT. Kira-kira IT-nya untuk apa? Dia masih punya sifat rakus. Hubbud dunya. Dunia, tamak, rakus, sombong dan seterusnya. Ya, maka IT-nya itu hanya akan merusak. Makanya industri pornografi. Ya. Mereka ahli IT. IT tapi dipegang oleh orang yang sifat wataknya yang rusak. Ya. Adab wataknya, sifat wataknya, adabnya, karakternya rusak. Maka IT-nya itu jadi merusak untuk industri pornografi. Untuk YouTuber supaya viral, pokoknya dapat cuan. Ya. Pokoknya viral, pokoknya cuannya banyak. Nggak peduli itu merusak atau tidak. Karena hanya sifat watak rakus tadi, pengennya hanya cuan, uang, untung. Makanya aku dapat untung banyak. Nggak peduli itu halal atau haram. Itu IT. Bahkan ilmu agama pun kalau dikuasai oleh orang-orang yang rusak sifat wataknya itu. Ilmu agama kan ilmu yang mulia. Tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu agama. Tapi kalau dikuasai oleh orang-orang yang rusak sifat wataknya, jadi ulama su. Kan ada ulama su. Kenapa su? Jahat. Sifat wataknya. Bukan ilmu agama yang salah. Karena tamaknya, sombongnya, rusak ilmu agama. Merusak umat. Itu. Jadi ilmu apapun, ya, ilmu apapun, kalau sifat wataknya masih jahat, masih rusak, masih itu nggak akan pernah jadi baik. Maka pertama kali adalah adabkan dulu, ya. Akhlakkan dulu, sopan santunkan dulu anak kita, perbaiki sifat-sifat buruknya, ya. Tazkiyatun nufus dulu. Ya, tazkiyatun nufus dulu. Ya. Ini hal yang harus kita pahami bahasanya untuk pendidikan pun seperti itu. Itu pendidikan kita. Pendidikan itu ada yang lebih penting daripada pinter. Mendidik anak itu bukan apa? Bukan, tujuannya bukan pinter. Nabi diturunkan itu bukan untuk minterkan orang. Nabi diturunkan untuk merubah sifat watak manusia. Yang awalnya syirik jadi tauhid. Yang sombong jadi tawadhu. Yang rakus tamak jadi qanaah. Yang kufur nikmat jadi syukur nikmat. Yang apa lagi? Riya jadi ikhlas. Yang suka pamer, selfie. Kalau udah bener, ya, dia punya sifat ikhlas, nggak ada lagi itu. Nggak ada riya, nggak ada selfie. Ya. Yang ujub jadi tawadhu. Lah, itu kan sudah kita pahami bersama. Innama bu'istu liutamima makarimal
akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita didik anak itu untuk apa? Supaya beradab, berakhlak. Bukan pinter. Pinter itu bonusnya. Bonusnya anak yang beradab, anak yang sopan, yang santun, yang patuh kepada orang tua, kepada guru. Akhirnya dia mudah memahami. Jadi pinter. Pinter nilai itu adalah pinter nilai juara itu biarkan itu menjadi bonusnya. Bukan jadi tujuannya. Bukan jadi tujuan. Nah, rata-rata kita sekolah itu ya minter kayak anak. Udah, ini yang salah. Salahnya di sini. Coba kita perhatikan. Ketika ada surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Ini berarti ayat untuk kepala keluarga. Nih, kepala keluarga, para ayah. Kepala keluarga itu. Orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan untuk menjaga anak dan istri keluarga dari neraka itu adalah dengan adibuhum wa'allimuhum. Adabkan mereka, ajari agama. Adabkan membuat kita adab. Anak kita beradab, berakhlak. Ya. Jadi anak kita itu, dan itu harus menjadi tujuan pendidikan. Tujuan kita itu mendidik anak itu supaya anakku selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Selamat neraka itu dengan cara apa? Dengan cara mengadabkan. Yang menyelamatkan anak kita dari neraka itu bukan nilai rapotnya. Bukan ijazahnya. Yang nilainya tinggi. Bukan piagam penghargaannya. Bukan pialanya. Yang menyelamatkan anak kita dari neraka itu adalah adab akhlaknya. Walaupun gak pinter. Kemampuannya biasa saja, tapi dia akhlaknya baik. Coba kalau tujuannya mendidik, tujuan pendidikan itu supaya anak pinter, supaya anak juara. Yang juara berapa orang? Hanya 3 orang. Yang lain berarti gagal dong. Ya kan? Yang lain berarti gagal. Kalau hanya untuk cari juara itu hanya 3 kok. Juara 1, 2, dan 3. Berarti yang lain gagal. Pendidikan itu bukan untuk meminterkan. Itu minterkan itu nomor 2. Nomor 3. Nanti. Jadi adab akhlak inilah yang membuat anak kita itu selamat dari neraka. Setelah imannya. Setelah tauhidnya. Ya, setelah dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi adab ini hal yang penting karena hari ini, ya, di zaman kita hari ini, sistem pendidikan itu semuanya hanya mengarah kepada nilai. Angka, 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 angka. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi sudah melenceng jauh. Ya, orang tua pun sudah pola pikirnya ke situ. Ya, melenceng. Orang tuanya, gurunya terbawa arus dengan sistem yang salah. Sistem yang salah. Ini kita harus perbaiki. Harus sadar. Bahasanya Islam bukan seperti itu.
Lihatlah Nabi SAW dengan para sahabat, mendidik para sahabat tuh nggak ada rapotnya kok. Ada rapotnya Abu Bakar? Ada penerimaan rapot? Nggak ada. Nggak ada nilainya. Nggak pernah ada ujian tertulis. Ya kan? Kenapa? Karena beliau diutus bukan untuk itu. Diutus untuk merubah sifat wataknya manusia tadi. Yang Umar yang preman besar, yang penghalang besar dakwah, berubah dengan akhlak dan doanya Rasulullah SAW. Berubah jadi waliyun hamim gitu. Teman yang akrab. Musuh sebelumnya jadi teman yang akrab. Akhlaknya menjadi generasi yang terbaik. Umar itu awalnya dia preman besar. Berubah menjadi sebaik-baik manusia setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Ini. Dan banyak figur-figur para sahabat yang lainnya yang menunjukkan itu. Ya. Jadi adab ini para jamaah sekalian itu kenapa lebih didahulukan daripada ilmu? Coba perhatikan. Sebelum anak sekolah umur berapa? Masuk SD. Umur 7 tahun. Ya kan? Kalau TK kita anggap masih pra sekolah. Sebelum 7 tahun anak ngapain? Di sekolah. Apa sama siapa? Belum sekolah. Sebelum 7 tahun. Sebelum masuk SD. Sama ayah sama ibunya. Lah 7 tahun pertama itu adalah pembentukan atau fase yang sangat penting untuk membiasakan hidup dengan adab. Hidup dengan aturan Islam. Hidup dengan aturan Islam. Kalau antum punya bayi. Ini ibu-ibu, mak-mak. Ibu-ibu perhatikan. Kalau dari awal hari pertama melahirkan anak, maka mulailah ajari anak dengan adab. Tapi belum bisa bicara, Ustaz. Belum bisa bicara, tapi disitulah sebenarnya caranya yang berbeda. Di hari pertama anak masih belum, tetap ketika mau netei anak, ucapin, netek dulu nak, minum dulu nak. Bismillah. Selesai, alhamdulillah. Coba berapa kali sehari anak itu netek sama ibunya. Mendengarkan ucapan bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Berapa kali? Ketika dia, demikian juga ketika ke kamar mandi. Ya nak, Pak Pung dulu. Mandi dulu. Masuk kamar mandi, bacakan doanya. Keluar, bacakan doanya. Anak itu mendengar berapa kali? Kalau sehari 3 kali, sehari 2 kali masuk kamar mandi misalnya. Dia mandi, minimalnya dia 2 kali sehari mendengar doa masuk kamar mandi. Mau tidur. Bacain sebelum tidur nak baca, doa tidur. Bangun tidur, bacakan juga. Begitu terus, ganti popok, ganti baju. Ada doanya. Lah itu kalau rutinitas hariannya seorang ibu membiasakan adab Islam. Yang diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan Rasulullah SAW. Anak mendengar sampai usia kapan dia bisa bicara. Misalkan 2 tahun sudah mulai bisa bicara. Tapi masih belum lancar. Usia lancar mungkin 3 tahun, 4 tahun. Saat dia ngomong sudah bisa bicara lancar jelas. Maka ketika itulah anak itu nanti akan hafal.
mudah hafal, dan dia akhirnya terbiasa. Karena sudah selama 4 tahun hidup dengan ibunya yang dibiasakan dengan adab harian tadi. Lah kalau yang mau tahfiz bagaimana? Saya menyarankan, ini saya dapat teori baru. Durasi 1 bulan itu 1 ayat, 1 surat. Bulan pertama ketika anak itu lahir. 1 bulan pertama Al-Fatihah aja terus. Kalau di anak ini bangun, ya, bangun, setelkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu alangkah baiknya. Suaranya suara ibunya atau suara ayahnya. Saya rekam sendiri. Rekam sendiri, suara sendiri. Kemudian dengan durasi pelan-pelan. Ya, durasinya sesuaikan dengan kecepatan suaranya dengan anak. Kecepatannya ya, intosanya jangan terlalu cepat. Supaya anak bisa menikmati. Akhirnya nanti ketika nanti 4 tahun, sudah berapa bulan? 48 bulan. 1 bulan 1 surat aja. Lah itu akan 48 surat. Coba ketika di usia 4 tahun mulai ditalkinkan lagi karena di memorinya sudah sering mendengar, ya. Dalam 1 bulan itu Al-Fatihah kira-kira berapa kali? Sehari mau berapa kali kira-kira? Tiap kali dia bangun, setelin Al-Fatihah. Dengar itu terus. Masya Allah. Nanti berulang kali dalam 1 hari misalnya 10 kali. Kali 1 bulan. Kali 30. 300 kali. Memori Al-Fatihah masih 300 kali dengar. Kira-kira itu nanti umur 4 tahun ketika ditalkinkan dia akan cepat. Karena sudah ada memori di otaknya. Lah anaknya sudah dengan adab aturan yang diajarkan sama uminya membiasakan tadi, mengadapkan itu membiasakan. Hidup dengan biasa dengan aturan-aturan Islam tadi. Itu beradab. Ya. Lah di sini ya. Kalau selama 7 tahun fokusnya orang tua itu hanya memahamkan tentang perilaku anak. Yang diingat, yang dilihat adalah perilaku anak. Anak perilakunya yang jelek dituturin, dibetulkan. Dituturkan. Dituturi. Oh dia masih egoisnya sangat besar. Dia pemarah, kalau marah meledak-ledak. Dituturin, dinasihati. Lah, fokus 7 tahun pertama itu jangan mau calistung cepat. Umur 4 tahun sudah mulai diajari membaca, nulis, berhitung. Nggak usah. Ya. Kalaupun toh dia bisa membaca pun nggak paham. Nggak paham. Jadi nggak guna. Biarkan dulu. Fokuslah memperhatikan sikap dan perilakunya. Indahkan akhlaknya. Ya. Perbaiki adabnya. Itu jauh lebih penting daripada menggesa, membaca, tulis, berhitung. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa adab ini lebih dahulu daripada ilmu? Ini para ulama salaf dulu juga memberikan wasiat seperti itu. Seperti perkataan Imam Malik. Ya. Beliau mengatakan, kanat ummi ta'ammamani wa taqululi. Idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ibuku itu memakaikan imamah, sorban. Nih ibu
Ibu itu kalau anaknya mau tolabul ilmi, ajari adabnya tolabul ilmi. Salah satunya dengan memakai pakaian yang bagus. Pakaian yang menunjukkan, menghargai majelis ilmu dan ahli ilmu. Menghargai gurunya dan menghargai majelisnya. Maka Malik kecil ini dipakein imamah. Pakai surban, pakai imamah. Dan punya nasihat. Pergilah kepada gurumu Robi'ah. Ya. Ambillah adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Ambillah adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Gitu. Ini ibu yang gak pernah kuliah. Tapi tahu mana dulu, pinter dulu atau adab dulu, akhlak dulu. Ternyata adab akhlak dulu. Nah ibu sekarang sudah kuliah pun kok nggak ngerti gitu ya. Maunya pinter dulu. Ya. Dan kemudian Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, kanu yatlubunal adab summal ilma. Kanu yatlubunal adab summal ilma. Mereka para salaf itu dulu mencari adab, belajar adab. Kemudian baru belajar ilmu. Kemudian baru belajar ilmu. Jadi kalau kata summa itu berarti ada tahapan. Adab dulu sebelum ilmu. Ya. Adab dulu sebelum ilmu. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, laisa amalun ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada amal yang lebih afdal, lebih utama setelah amal fardu. Salat fardu dan yang lain. Dari menuntut ilmu. Wa kana rajul la yatlubul ilma hatta yata'addaba wa yata'abbada qabla dzalika 20 sana. Dan para salaf dulu mereka tidak mencari ilmu sebelum hatta yata'addaba, dia mengadabkan dirinya. Mengadabkan dirinya wa yata'abbada dan membiasakan ibadah. Dari pembersihan jiwa dulu, membuat dia istiqomah untuk ibadah, istiqomah dengan ibadah itu, ibadah fardu dan sunnah, ya, adabnya udah baik, ya, 20 tahun sebelumnya, sebelum menuntut ilmu. Ya. Qabla dzalika 20 sana. 20 tahun sebelumnya. Dia fokusnya adab dan ibadah. Adab ibadah. Sebelum pendalaman ilmu. Makanya ini para salaf dulu sebelum mereka menuntut ilmu, mencari hadis dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, mereka mengadabkan diri. Nah kalau punya anak bagaimana? Apa langsung disuruh safar dari negeri ke negeri? Enggak. Fokusnya juga adab dulu. Setelah anak nampak sifat wataknya baik. Sifat wataknya baik, tawadhu, ya hormat sama orang tua, dan ini anak ini sudah layaknya untuk dipinterkan. Ya, dipinterkan. Untuk thalabul ilmi. Jadi ini yang harus kita pahami. Abdullah bin Mubarak mengatakan ta'allamtul adab salasina sana. Aku belajar adab itu 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sana. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Lah ini, kita harus ubah paradigma lama yang awalnya sekolah itu hanya minterkan. Kalau dulu zaman saya, kalau ada anak yang kurang ngajar sama orang tua, itu karena nggak di sekolah, nggak disekolahkan.
Makanya orang tua dulu kalau ada anak yang kurang ajar itu mbok disekolahke. Cara sekolah yang ngono kuwi. Nah, anak sekarang itu sekolah itu sekarang bukan tempat mengadabkan. Sekolah itu sekarang hanya tempat untuk minterkan. Untuk nilai saya tanya, kenapa kalau untuk nilai aja kenapa disekolahkan? Kenapa enggak dibimbelkan saja, privat saja? Nggak usah sekolah. Kalau nilai yang menjadi tujuan, kalau pinter yang jadi tujuan, cukup privat. Privat, bimbel, nggak usah sekolah. Ya, sekolah itu mestinya untuk mengadapkan. Membuat anak itu beradab, anak didiknya beradab, berakhlak, ngerti tata krama, sopan santun. Sehingga nanti akhirnya ketika ada anak-anak yang kurang ajar, itu nampak, oh ini karena nggak sekolah. Lah guru dulu, Pak Guru dulu itu Masya Allah. Itu kalau ada anak kurang ajar, habis dengan pukulan guru itu. Ya kan? Tapi sekarang nggak boleh. Ya, guru yang mukul anak jadi perkara. Dilapor ke polisi. Makanya di sini kesadaran, harus ada kesadaran orang tua ketika memang guru itu nggak mungkin nyiksa anak, nggak mungkin. Ya, orang tua kita itu punya husnudon sama guru. Orang tua kita dulu itu punya persepsi yang bagus sekali terhadap guru. Guru itu orang yang mulia, yang patut dimuliakan, dihormati, ya, dan disegani. Jadi orang tua itu dalam sama guru itu Masya Allah hormat. Maka kalau ada anaknya ngadu ke ayah, ya, tadi dipukul guru, dihukum guru, itu orang tua mesti marah. Kamu yang kurang ajar, nggak mungkin gurumu itu nyiksa kamu. Kalau guru memukul kamu, kamu yang kurang ajar. Tambahin sama ayahnya. Besok lagi nggak ada laporan sama ayah. Takut. Lah itu akhirnya anak itu akhirnya lurus. Ya. Karena nggak pernah mendapatkan pembelaan, kurang ajarnya itu nggak ada pembelaan dari ayahnya, dari ibunya. Apa yang dibuat oleh guru untuk mengadapkan anak itu didukung sepenuhnya sama orang tua. Makanya perlu orang tua yang sadar. Serahkan sama guru itu bulat-bulat. Jangan setengah-setengah. Dan kita harus yakin guru, apalagi dengan seleksi, apalagi dengan kita paham guru yang ngerti agama, gak mungkin dia sewenang-wenang nyiksa anak, gak mungkin. Nah itu harus para orang tua harus punya persepsi yang positive thinking, husnudzon sama guru. Ya. Jadi harus adab ini harus imbang ya. Anak kita kalau mau jadi anak yang beradab, maka orang tua sama guru itu harus bergandeng tangan. Ya. Karena kalau guru tadi, guru itu akhirnya diperkarakan sama orang tua atau minimal nggak diperkarakan tapi dilawan sama orang tua. Orang tuanya marah, nggak terima, walaupun nggak sampai ke polisi. Apa yang terjadi? Guru ini akhirnya cuek sama anak kita. Biarin aja lah kemarin daripada saya tegur nanti orang tuanya jadi nggak pernah terima kalau ditegur. Ya. Ini akhirnya kita sendiri yang salah. Kalau anak kita berbuat salah, gurunya diem. Siapa yang salah? Sebenarnya salah guru. Tapi guru itu dia takut dengan ayah atau orang tua yang selalu melindungi, membela kesalahan anak. Sehingga anak pun nggak berusaha mengoreksi diri. Ya. Nanti kalau salah, saya pernah punya pengalaman. Ada wali murid itu ngancem guru.
Karena anaknya tadi kena cubit. Ya, anaknya saya tahu, anaknya aktif. Namanya laki-laki kan. Aktif, masih kelas 2 atau kelas 3. Lah seperti ini, akhirnya karena di SMS pedes gitu ya. Pedes, akhirnya itu di forward ke saya. Dikirim ke saya sama guru itu. Ustaz, ini ada wali murid seperti ini, WA ke saya. Akhirnya saya panggil. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab. Apa yang saya lakukan? Anaknya saya suruh belajar di kantor saya. Nah, kamu belajar sama Ustadz di kantor ya. Ya Ustadz, awalnya dia anak nggak ngerti masalahnya. Tapi lama-lama, kok saya di kantor sampai kapan Ustadz? Sampai kamu pulang. Ya, besok lagi saya panggil lagi, kamu belajar di kantor sama Ustadz. Bingung, kenapa Ustadz? Ayahmu Ustadz panggil, Ustadz WA, nggak mau jawab, nggak ada jawaban. Maka nanti kamu bilang sama ayah, suruh ke kantor, ketemu sama Ustadz Yusuf. Biar masalahnya cepat selesai. Datang. Lah, orang tua seperti ini akhirnya saya tunjukkan. Kalau antum selalu melindungi anak antum selalu kurang ajar terus sama guru. Nggak sopan, nggak santun, nggak hormat, nggak patuh. Ya. Jadi dibutuhkan kerjasama yang apik antara orang tua dengan guru. Ya. Tapi kalau antum nggak mau kerjasama sama guru, ya sudah, saya serahkan anak antum. Silahkan ditaruh di sekolah yang antum mau. Akhirnya dia enggak, Ustaz. Mohon maaf, saya minta maaf. Kali ini aja kasih kesempatan, saya nggak akan ulang lagi. Sejak itu anaknya malah akhirnya beradab. Nah, anaknya dimarahin sama dia, dihukum. Ya, saya ceritakan hal yang sebenarnya. Maknanya di sini para jamaah sekalian, kenapa adab ini sangat penting? Adab sifat watak ini. Dan itu menjadi tujuan pendidikan. Nggak ada artinya anak antum tuh hafal 30 juz tapi akhlaknya rusak. Di rumah kalau disuruh melotot, bantah, ngelawan, suaranya lebih tinggi. Nggak ngerti adab sama orang tua. Padahal hafal 30 juz. Udah banyak hafalannya, tapi akhlaknya nggak diurus. Karena gurunya, orang tuanya, sekolahnya hanya maunya tahfiznya cepat. Akhlak kurang diurus. Padahal akhlak ini lebih utama. Untuk masuk surga nggak ada syarat 30 juz, syaratnya akhlak. Kan gitu, akhlaknya yang baik. Akhlak sama Allah, akhlak yang kepada Nabi, akhlak yang sama orang tua, kan gitu. Akhlaknya, syaratnya. Nggak ada syarat 30 juz untuk masuk surga. Untuk masuk selamat di neraka, nggak ada syaratnya setelah 30 juz kamu selamat dari neraka. Nggak ada. Syaratnya itu akhlak. Adabnya kepada Allah, adabnya kepada Nabi, adabnya kepada orang tua, adabnya kepada teman, adabnya kepada tetangga dan seterusnya. Itu adab akhlak itu menjadi syarat. Nggak ada syarat harus hafal 30 juz. Kenapa? Sekarang orang tua itu syaratnya hanya itu saja. Pokoknya kalau mondokkan itu aja targetnya. Tahfiz itu penting, tapi adab jauh lebih penting. Ilmu itu penting, mulia, tapi adab lebih penting. Karena itu jadi wadah. Nggak ada artinya tadi, wadahnya masih kotor, dikasih ilmu. Rusak. Ya kan? Rusak. Ilmunya merusak malah. Makanya ilmu apa saja yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak beradab, itu hanya merusak. Merusak tatanan kehidupan, merusak umat. Kalau dia ahli agama ya, tadi jadi ulama su yang merusak agama. Lihat ahli syubhat. Ahli syubhat yang di medsos, yang di YouTube, yang viral, yang pinter berdalil kayak air mengalir itu.
ya, orasinya bagus, tapi otaknya, Masya Allah, hatinya suka memfitnah, nggak amanah, ilmiahnya nggak ada, khianat sama ilmu. Sumber ilmunya dia potong-potong, dalilkan sesuai dengan nafsunya. Jahat. Umat tertipu dengan pinternya. Jadi pinter tanpa adab itu hanya menipu. Pinter tanpa adab itu menipu. Dan ini hal yang alasan berikutnya adalah yang menenteramkan orang tua itu apa? Nilainya, gantengnya, atau cantiknya anak, atau akhlaknya anak. Akhlaknya anak. Akhlaknya anak itu yang menenteramkan kita. Bukan nilai rapotnya, bukan IPK-nya. Ya kan? Mungkin kalau anak kita itu juara, dia saat penerimaan rapot dipanggil, juara itu adalah anak kita, kita bangga. Ada bangga, tapi saat itu. Dalam hati kita, walaupun suka melotot, melawan, tapi ternyata juara ya. Ada bangga sebentar saat itu, tapi stresnya berkepanjangan kan. Di rumah kita yang mengalami bermuamalah dengan anak, selalu berantem, selalu marah-marah, membuat orang tua stres. Tapi nilai akhlak di rapot 90. Bingung kita. Kok bisa nilai rapotnya 90 akhlaknya. Sementara kita yang mengalami stres. Tiap hari dibangunin subuh aja malah keluar tendangan. Jurus. Ini akhlak yang enggak ada. Kita bingung. Jadi menenteramkan orang tua itu adalah akhlaknya anak, sifat wataknya. Bukan nilai rapotnya, bukan nilai ijazahnya, bukan piagam penghargaan dan tropinya. Ya. Nah ini. Maka kalau kita sebenarnya orang tua yang mengedepankan, peduli tentang adab akhlaknya anak. Itu sebenarnya sedang menyiapkan hari tuanya. Hari tuanya hidup bahagia bersama anak-anak yang beradab. Hidup nanti hari tuanya bersama anak-anak yang beradab. Karena di masa kecilnya dia selalu perhatian sama adab, sifat wataknya. Ini. Tapi orang tua yang gak peduli dengan adab watak, sifatnya anak. Sebenarnya dia sedang menggali kubur. Ya. Sedang menyiapkan penderitaan di masa tuanya. Dia hidup bersama anak-anak yang gak beradab sama orang tua. Gak peduli sama adab. Ya. Jadi gak peduli sama adab, akhirnya masa tua kita pun terancam. Terancam karena bersama dengan anak yang gak beradab. Anak kita pun ketika di dalam kubur juga gak selamat. Ya. Di neraka nanti nggak selamat. Karena nggak punya adab. Tugas kita tadi adalah suruh menjaga anak dari api neraka. Nggak tercapai. Karena kita mengabaikan adab. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi nggak ada ya kewajiban kita membuat anak kita itu jadi juara. Jadi enggak. Itu biarkan jadi bonus. Bonus dari adab akhlaknya. Kalau anak itu beradab, berakhlak, nanti dia pinter, gampang kok. Nanti dia kalau patuh sama gurunya, disuruh menghafal, suruh menulis, suruh mengulang, kan jadi pinter. Anak yang beradab itu nggak mungkin dia akan ketinggalan nilainya, enggak. Dia akan mematuhi gurunya. Kalau patuh sama gurunya dia akan cepat pinter. Ada keberkahan sendiri, mudah paham dengan akhlaknya. Itu. Kemudian sekalian, ada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya.
Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan apa? Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu tanda dia akan hidup bahagia dan sukses. Adab, akhlak. Kalau anak itu, kita punya anak dari kecilnya udah punya sifat baik. Suka berbagi, dia pemaaf, dia tenang, dia sabar, dia ramah, dia jujur, dia amanah, dia rajin, bantu orang tua. Itu tanda, nggak perlu kita khawatir masa depannya. Itu dia anak akan hidupnya bahagia dan sukses. Nah, ini kita terangkan. Wa qillatu adabi, adapun sedikit adab. Kalau adabnya sedikit, ini bahasa yang halus. Maknanya nggak punya adab, nggak punya akhlak gitu. Unwanu sakawatihi wa bawarihi. Dia akan hidup susah dan menderita. Suka nyuri, suka bohong, suka khianat. Ya. Pemalas dan seterusnya. Dan seterusnya. Sifat-sifat seperti itu masih pada anak kita. Kita perhatikan nanti masa tuanya. Dewasanya. Hidupnya susah. Itu. Susah. Dan dia akan menderita. Ibnu Qayyim itu benar. Apa yang dikatakan beliau itu benar. Orang-orang yang punya sifat watak baik itu dia akan membahagiakan orang lain. Dan dia akan, akhirnya dia juga akan bahagia. Lihat, yang membahagiakan orang tua tadi apa? Akhlaknya anak. Ya kan? Yang membahagiakan suami apa? Gantengnya, cantiknya istri? Atau nilai rapotnya? Nggak ada lagi kan? Nilai rapot udah nggak kita lihat lagi. Itu nggak membahagiakan suami. Cantiknya juga nggak. Yang membahagiakan adalah akhlaknya. Patuhnya kepada suami. Menghormati suami. Memuliakan suami. Melayani suami. Masya Allah. Itu yang membuat suaminya qurrata ayun. Ya. Sejuk hatinya. Tentram. Yang membahagiakan istri apa? Akhlaknya suami. Bukan maconya lagi. Maconya nggak lihat lagi. Bukan apalagi nilai rapotnya. Enggak. Nilai itu ternyata hanya berguna saat sementara saja. Saat ujian, saat sekolah. Dan setelah itu nggak berguna nilai itu. Nilai rapot nggak berguna. Ya. Yang terus melekat pada kita itu adalah akhlak, sifat, watak. Itu nggak akan pernah kita tinggal. Kalau ijazah, tropi, piagam, rapot, semuanya kita tinggal. Tapi sifat watak kita nggak akan pernah kita tinggal. Itu yang menenteramkan pasangan kita. Maka orang sukses membangun keluarga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena suami istri yang beradab. Punya akhlak yang baik. Suami yang tanggung jawab, yang penyayang, yang melindungi, yang pengertian. Ya. Yang jujur. Ini semuanya membuat istri juga seperti itu. Kayaknya keluarga itu nggak banyak masalah. Sukses membangun keluarga karena sifat wataknya, bukan karena pinternya. Banyak orang pinter gagal membangun rumah tangga. Karena kesuksesan membangun rumah tangga. Kesuksesan dalam membangun bisnis. Itu karena sifat watak, bukan pinternya. Ya. Orang sukses dalam bisnis itu juga karena sifat watak. Dia ramah, komunikatifnya bagus, komunikasinya bagus. Dia jujur, dia amanah, nggak pernah khianat. Dia pesen yang ori, nggak dikirim KW, tetap ori juga. Ya, pembayaran tetap seperti
tepat waktu. Ya. Dan seterusnya. Sifat-sifat watak yang baik itu yang membuat relasinya percaya, mau bekerja untuk seterusnya. Relasinya banyak, temannya banyak, dan akhirnya dia sukses membangun bisnis karena sifat watak tadi. Banyak orang pinter tapi nggak sukses karena sifat wataknya. Dia pemalas. Ya, orderan tanggal 1 nggak dikirim, baru tanggal 10 baru nyampe. Karena malas ngerjain. Pemalasnya ini membuat lambat terus orderan. Dan seterusnya. Jadi sifat-sifat yang buruk tadi itu menghambat kebahagiaan kita, menghambat kesuksesan kita. Jadi kalau orang tua sebenarnya menyiapkan peduli sama akhlaknya, adabnya anak, itu sedang membangun masa depan anak yang gemilang. Menyiapkan masa depan anak yang gemilang dengan sifat wataknya yang baik. Ya, dia nggak susah hidup, semuanya orang percaya. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau bisnis, beliau bukan orang kaya, tapi Khadijah mau menitipkan berapapun barang yang diminta sama Rasulullah. Berapa? Karena Khadijah tahu sifat wataknya Muhammad, amanah, jujur, orangnya bukan pemalas, dia tanggung jawab dan seterusnya. Lah ini membuat barang dagangan cepat laku. Orang pun menitipkan barang banyak untuk dijualkan. Akhirnya dia bisnis tanpa modal. Membangun bisnis relasinya banyak. Ini karena sifat amanahnya, karakter. Lagi-lagi maka pendidikan berbasic dengan adab akhlak itu sebenarnya pendidikan yang menyiapkan masa depan anak. Baik dunia maupun akhirat. Ya, dunianya dia akan sukses. Ya, membangun rumah tangga, membangun bisnis dan seterusnya. Sukses kebahagiaannya dunia dan akhirat dia akan bahagia. Tapi mengabaikan ini. Hanya angka saja, hanya tafisnya seterus. Itu yang berbahaya. Ya, kita yang salah arah. Salah arah dalam pendidikan. Ya, salah orientasi. Itu. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Satu aja katanya. Gak ada? Alhamdulillah kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.